Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Sahabat Sabta yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita berada tepat memasuki hari ke-18 dari bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita diakui dan diberikan syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabta yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan ini kita hendaknya sebagai orang mukmin yang muslim meyakini sedalam-dalamnya bahwa segala apapun perbuatan kita di dalam ibadah, terutama di bulan Ramadan ini, kita meyakini bahwa semua ibadah kita akan diperhatikan oleh Allah, bahkan dilipat gandakan nilainya. Kita jangan pesimis dan dengan tidak berharap kepada Allah. Sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Di dalam Al-Qur'an lainnya Allah juga menjelaskan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sebesar apapun perbuatan baik kita, maka Allah akan memberikan balasan. Begitu juga perbuatan yang tidak baik, akan kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi pedoman dan pegangan kita untuk menambah keyakinan bahwa segala aktivitas kita di dalam beribadah tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, mari kita laksanakan ibadah Ramadan ini dengan ikhlas. Karena bagian daripada rukun puasa itu adalah niat, yang mana di dalam ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah batin yang diawali dengan niat. Tidak sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, yaitu misalnya ibadah solat atau ibadah sedekah, haji. Bahkan kalau orang pergi haji, mulai dari berangkat sampai penjemputan, orang-orang ramai mengantar, orang-orang ramai menjemput. Maka di dalamnya nanti akan ada kemungkinan unsur riyaknya, tidak sama dengan puasa. Maka puasa itu hanya Allah yang mengetahui, sama orang yang bersangkutan di dalam melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amalin abni Adam lahu." Setiap amal daripada anak Adam adalah untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasan. Ada suatu cerita bahwa tentang jaminan puasa itu sendiri, Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberi, tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Nanti di yaumil qiyamah ada riwayat yang mengatakan bahwa ada manusia yang disebut dengan manusia muflis. Atadru namal muflis, kata Nabi dalam suatu saat,
beliau sedang duduk-duduk bersama sahabat, lalu tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu siapa itu orang muflis? Lalu sahabat menjawab, qalu al-muflisu bina man la dirham wala mata. Muflis itu adalah orang yang bangkrut, yang tidak memiliki apa-apa. Lalu Nabi meluruskan jawaban sahabat, apa yang anda sebutkan bahwa orang muflis itu adalah orang yang bangkrut, itu termasuk bangkrut yang biasa. Akan tetapi ada bangkrut yang disebut dengan bangkrut besar. Nabi menyebutkan bahwa besok di hari kiamat akan ada orang yang dibangkitkan dengan membawa pahala yang banyak. Di samping pahalanya yang banyak, juga dia punya dosa. Lalu rombongan lain datang pula, mendatangi orang yang disebut muflis tadi. Karena orang yang muflis ini pada saat hidup di dunia sering menyakiti orang lain, sering dia menganiaya, memfitnah orang, sehingga mengakibatkan banyak dosa. Maka pahalanya orang yang memfitnah, yang muflis ini, diambillah oleh orang-orang atau rombongan-rombongan tadi yang pernah difitnah. Pahalanya diambil pahalanya, sehingga pahalanya habis. Sementara masih rame-rame orang yang datang untuk meminta pahalanya. Sementara itu pula pahalanya sudah habis, maka dosa orang-orang ini dilimpahkan kepadanya. Orang tersebut memiliki dosa tersendiri banyak, belum lagi dosa-dosa orang lain ditumpahkan kepada mereka, sehingga Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Itulah yang disebut dengan muflis menurut Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mari kita jaga puasa kita ini, berhati-hati di dalam hidup ini, terutama puasa. Karena puasa ini adalah merupakan ibadah batin yang hanya Allah yang tahu. Maka sesungguhnya ibadah puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah. Sahabat sabda yang berbahagia, melalui kesempatan ini sekali lagi saya mengajak kepada kita semua bahwa mari kita meyakini bahwa Allah akan memberikan balasan kepada kita. Sehingga dalam sebuah hadis kita dijanjikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang berpuasa itu nanti akan diberikan imbalan surga yang namanya Babur Rayyan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yamassuhu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Nanti bagiannya orang yang berpuasa dihususkan, karena di dalam surga itu ada 8 pintu, yang di dalamnya ada satu pintu namanya Babur Rayyan, di mana pintu Babur Rayyan itu adalah jalan yang dilewati bagi orang-orang yang berpuasa, dan tidak boleh dimasuki oleh seseorang kecuali mereka-mereka yang berpuasa. Begitu masuk di dalam surga dan sudah selesai orang-orang yang berpuasa di dalamnya masuk, maka ditutuplah pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah penyegaran. Janji Allah, kalau kita sudah masuk nanti di sana, maka akan hilang rasa haus dan dahaga. Kita akan segar, bahagia di dalamnya. Oleh karenanya, mari kita usahakan sekali lagi, ibadah puasa itu jangan kita mengharapkan sesuatu, maka kita harap redha Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sangat mendukung ibadah puasa ini untuk tidak bisa dilakukan secara riya, secara takabur sebagaimana ibadah-ibadah lain. Sahabat sabda yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa merubah diri kita beribadah ke arah yang lebih baik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.